Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Widya. Kali ini Bu Widya akan memaparkan materi mengenai risiko, pemasaran, administrasi, dan rencana usaha pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Jadi ini masih termasuk bagian dari materi perencanaan usaha. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai resiko usaha pengolahan makanan awetan bahan pangan nabati. Apa sih itu resiko usaha? Yaitu sebuah tindakan yang dihubungkan dengan suatu kemungkinan munculnya kerugian yang tak terduga dan memang tidak diharapkan terjadi. Jadi setiap usaha, setiap kegiatan pasti akan memiliki resikonya. Jadi misalkan resiko usaha seperti kegagalan produk, seperti kegagalan usaha, itu termasuk salah dua contoh resiko usaha. Nah, resiko usaha timbul dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu permintaan. Permintaan di sini bisa terjadi akibat perubahan mode atau selera. Perubahan mode contohnya perubahan gaya hidup yang tadinya misalkan bergaya hidup tinggi menjadi rendah, itu akan mengurangi permintaan. Perubahan selera dan daya beli. Perubahan daya beli di sini berarti perubahan kemampuan pembeli untuk melakukan pembelian. Seperti saat sekarang banyak yang mengalami penurunan pendapatan akibat corona, berarti daya beli mereka juga menurun. Kalau perubahan selera, misalkan selera masyarakat itu berubah-ubah, jadi bisa saja mengalami kebosanan, jadi tidak suka lagi dengan makanan tersebut. Misalkan itu kan penurunan selera mengakibatkan penurunan permintaan produk. Jadi kurang lebihnya penjelasannya seperti itu. Lalu yang kedua yaitu perubahan konjungtur atau perubahan kondisi perekonomian yang pasang surut. Seperti sekarang akibat dari pandemi Covid ini banyak perusahaan yang mengurangi karyawannya mengakibatkan peningkatan pengangguran. Nah, itu kan berubah pada ekonomi nasional. Banyak yang menganggur, banyak yang berpendapatan rendah, terus inflasi tinggi, terus kondisi ekonomi negara menurun. Nah, itu kan sama saja perubahan konjungtur. Yang ketiga yaitu persaingan. Persaingan di sini berarti contohnya misalkan saja penjual kebab hanya satu-satunya ada, lalu ada pesaingnya itu lebih murah harganya, maka akan mengurangi permintaan di toko kebab kita karena pesaing tersebut harganya lebih murah, mungkin rasanya sama saja dan pembeli memilih ke penjual yang lebih murah harga produknya. Yang keempat, akibat lain misalkan peristiwa alam, perubahan aturan, perubahan teknologi, dan lain-lain. Peristiwa alam misalkan bencana alam, itu misal banjir, tanah longsor, atau kebakaran. Kalau kebakaran lebih ke peristiwa yang dibuat oleh manusia ya, teknis. Itu juga mempengaruhi resiko usaha. Perubahan aturan kayak misalkan sekarang pandemi Covid yang tadinya bisa berjualan sampai jam 10 malam karena sedang pandemi, ada aturan maksimal jam 7. Itu kan termasuk menurunkan kegiatan usaha kita dan perubahan teknologi. Selanjutnya beberapa unsur yang dilakukan dalam mengurangi resiko usaha, yaitu yang pertama adanya kesadaran dalam kemampuan mengelola usaha,
peluang dan kekuatan perusahaan. Di sini harus sadar dan mampu terlebih dahulu dalam pengelolaan usaha. Yang kedua, adanya keinginan berpengaruh untuk berprestasi, dorongan berinisiatif, dan motivasi untuk melaksanakan taktik usaha atau strategi usaha. Jadi harus ada keinginan dulu, baru yang ketiganya mampu merencanakan strategi atau taktik untuk mewujudkan perubahan di dalam lingkungan usahanya. Jadi yang pertama harus sadar, yang kedua ingin, dan yang ketiga mampu merencanakan. Kalau sudah mampu merencanakan inginnya apa, maka kita dapat berkreativitas. Yang keempat, adanya kreativitas dan inovatif dalam menerapkan cara mengolah modal usaha untuk memperoleh keuntungan. Jadi modal yang ada kita olah sedemikian rupa secara kreatif supaya dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Selanjutnya mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam usaha. Keberhasilan, kita akan mempelajari pengaruhnya dan kegagalan pengaruhnya itu apa. Dipengaruhinya oleh apa? Yang pertama, keberhasilan usaha itu dipengaruhi oleh keyakinan yang kuat. Jadi kita sebagai wirausahawan harus yakin dengan kemampuan kita, dengan usaha kita. Yang kedua, sikap mental yang positif, jangan takut gagal. Itu termasuk salah satu kunci dalam keberhasilan usaha. Yang ketiga, percaya diri. Kita harus percaya dengan diri kita sendiri, percaya dengan produk kita sendiri. Yang keempat, bertanggung jawab. Kita sebagai penjual berarti kita bertanggung jawab untuk menjual. Kita bertanggung jawab dengan aset-aset yang ada. Yang kelima, inovatif dan kreatif. Harus selalu berinisiatif, berinovatif, berkreativitas. Yang keenam, unggul dalam menjalankan usaha. Kita harus mempunyai keunggulan yang membedakan dengan usaha yang lainnya. Yang ketujuh, tepat sasaran. Misalkan kita pembelinya itu targetnya itu anak-anak, berarti kita harus mengejar anak-anak untuk membeli produk kita. Yang kedelapan, pengelolaan waktu yang efektif dan efisien. Jadi harus buka berapa, harus buka jam berapa, harus tutup jam berapa, harus menggunakan bahan baku berapa, itu harus diperhitungkan secara matang. Yang kesembilan, mengenai pengembangan diri. Jadi kita harus selalu mengembangkan kemampuan kita. Dan yang terakhir, selalu mengadakan evaluasi atas usaha yang dijalankan. Misalkan setelah tutup, kita harus mengevaluasi kegiatan usaha kita, kurangnya di mana, terus apa yang harus diperbaiki, dan lain-lain. Selanjutnya, kegagalan dipengaruhi oleh yang pertama, tidak ada tujuan tertentu dalam usaha, tidak ada target pasarnya, tidak ada target usaha, maka akan mengalami resiko kegagalan. Yang kedua, kurang berambisi, tidak ada semangat untuk berwirausaha. Yang ketiga, tidak disiplin, sekarepe dewek, bukake jam pira, tutupe jam pira, sekarepe dewek. Itu termasuk salah satu dari kunci kegagalan usaha. Yang keempat, pendidikan yang tidak cukup. Karena pendidikannya tidak cukup, mungkin perhitungannya tidak matang, strateginya kurang matang, juga bisa berpengaruh. Yang kelima, sikap selalu menunda, arep buka mongko disit lah, arep buka mongko disit lah. Lah, itu juga termasuk salah satu yang bisa mengakibatkan kegagalan. Yang keenam, kesehatan yang terganggu. Yang ketujuh, kurang tekun. Yang kedelapan, kepribadian yang pesimis atau negatif. Yang kesembilan, tidak jujur. Misalkan kalian jual per liter, tapi 1 liter malah kalian diisinya 0,8. Yang ke-10, tidak dapat bekerja sama dengan orang lain. Karepe dewek terus tapi ora bisa, ora teyeng. Nah, itu harus dihindari sifat-sifat yang mengakibatkan kegagalan. Selanjutnya, konsep pemasaran usaha makanan. Yang pertama ada konsep produksi. Jadi konsumen akan menyukai produk yang tersedia di mana-mana atau dengan jumlah banyak dan harganya murah, itu kunci utama. Yang kedua, konsep produk. Konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu, performa, dan kualitas terbaik. Ini termasuk ke kualitas produk. Yang ketiga, konsep penjualan, dan terakhir konsep pemasaran. Strategi pemasaran. Apa itu strategi pemasaran?
Strategi pemasaran yaitu pengambilan keputusan-keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungan dengan keadaan lingkungan yang dihadapkan dan kondisi persaingan. Lanjut, 3 faktor penyebab perubahan strategi dalam pemasaran. Yang pertama yaitu daur hidup produk. Strategi harus disesuaikan dengan tahap daur hidup, yaitu ada tahap perkenalan, berarti tahap pengenalan produk. Yang kedua pertumbuhan, berarti sudah mulai dijual. Yang ketiga kedewasaan, ini titik puncak di mana produk itu berjaya. Dan kemunduran, di sini kemunduran berarti sudah banyak pesaingnya, berarti produk kita semakin mengalami penurunan, jadi harus meningkatkan kreativitas dan inovasi produk. Yang kedua, posisi persaingan perusahaan di pasar. Penyesuaian dengan kondisi pasar, apakah produk kita memimpin atau produk kita menantang atau mengikuti dan mengambil sebagian kecil dari pasar. Yang ketiga, situasi ekonomi atau penyesuaian dengan kondisi ekonomi, apakah situasi makmur atau inflasi. Inflasi itu kenaikan harga-harga produk. Selanjutnya mengenai bauran pemasaran atau disebut juga dengan marketing mix. Yang pertama adalah produk. Produk yaitu barang atau jasa yang dijual. Hal-hal yang diperhatikan pada produk yaitu bentuk produknya seperti apa, jenis produknya seperti apa, kemasannya mau bagaimana. Yang kedua ada place. Place yaitu tempat penjualan. Bisa secara online atau offline dalam berjualan. Yang ketiga yaitu price atau harga jual yang ditetapkan. Dan yang terakhir promotion atau promosi, yaitu promosi yang digunakan dalam penjualannya. Nah, ini ada produk. Contohnya itu Citato menciptakan inovasi rasa Indomie. Jadi mereka berkolaborasi menghasilkan makanan atau jajanan yang belum ada. Lalu penetapan harga. Nah, ini contoh dari penetapan harga Sunlight. Sebenarnya banyak sekali produk-produk cuci piring seperti Sunlight, Ekonomi, Mama Lemon. Itu beberapa produk yang sejenis, tetapi mereka juga mempunyai harga 5.000 semuanya. Tetapi jika kalian perhatikan, Sunlight ini dengan harga 5.000, dia itu memiliki harga yang harga sama tetapi jumlahnya paling sedikit isinya. Supaya bisa menyamakan harga dengan produk lainnya. Selanjutnya place atau tempat. Ini ada contoh dari food truck. Food truck merupakan salah satu inovasi penjualan karena bisa berpindah-pindah tempat dengan mudah tanpa memiliki tempat tanah. Dia bisa berjualan di mana saja. Selanjutnya promotion atau promosi. Iklan melalui media sosial sangat efektif saat ini karena banyak sekali pengguna media sosial. Sekian penjelasan dari Bu Widya mengenai resiko usaha dan beberapa materi tadi ya. Bu Widya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.